Rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Mustafa wa alihi al-muqtadabin al-ma'sumin. Alhamdulillah ala ada amin ya rabbal alamin. Allahumma kun dari insan sallallahu alaihi wa sallam. Hadhihi sa'ati wa hadiyan wa hadidan wa hadidan asira arbuka awha birahmatika ya Adamallahu lana wa lakum bisyahadati Imam Husain al-Islam. Menjelang masuknya Ayyamul Arba'in, semoga kita semua termasuk orang-orang yang membela dan mencintai dan berada di jalan ba'da Islam dan memerangi serta membenci dan menentang para musuh-musuh Abah alaihissalam dan juga orang-orang yang membela mereka, yakni para pembunuh dan orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi syahidnya serta orang-orang yang mengikuti jalan-jalan para pembunuh dan perang dan tentang dan terlepas diri dari mereka. Qala Amirul Mu'minin Imamul Wahidin Maulad Mu'min Sayyidul Wahidin Ibnu Abi Thalib alaihi salam, idza lam yakun ma tubihu fala tubal. Imam Ali alaihi salam dalam hikmah yang ke-70 mengatakan, kalaulah kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, maka janganlah ragu dengan apa yang kalian dapatkan saat ini. Jika kalian tidak sampai pada hasrat kalian, jika kalian tidak sampai pada hajat kalian, jika kalian tidak sampai pada maksud yang kalian tidak tuju, maka janganlah kalian bimbang, janganlah kalian sedih, janganlah kalian berputus asa dengan kalian saat ini, dengan keadaan kalian. Hadis ini jika kita mencoba, maka dari hadis Imam Ali alaihissalam ini kita bisa merasakan dan kita bisa mendapati bahwa isi kandungan dari riwayat ini semacam tasmiyat atau semacam istilahnya penenang atau morfin maknawi, ya, sebagai obat penenang ketika kita tidak sampai pada tujuan yang hendak kita. Sebagaimana maklum, bahwa manusia memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai, karir misalnya, pekerjaan misalnya,
prestasi misalnya. Kalau anak di sekolah mau dapat juara 1, juara 2, juara 3, kalau pemuda misalnya hendak mendapatkan pekerjaan yang layak atau hendak masuk di perkuliahan, kalau misalnya orang tua hendak mendapat pemuda hendak mendapatkan calon istri yang baik dari keluarga yang baik-baik, dari silsilah yang baik-baik, wanita yang baik-baik. Kalau misalnya sudah orang tua berharap jadi anaknya lahir dengan selamat, menjadi anak soleh, jadi anak yang berbakti, jadi anak yang pintar, dan segala macam. Ini ada tujuan-tujuan yang tidak. Atau misalnya kalau kita sudah berada pada suatu pekerjaan, kita memiliki satu objek pekerjaan, kita berada pada satu profesi pekerjaan, lalu kita memiliki maksud dan kita memiliki hajat untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, untuk naik ke profesi yang lebih baik, untuk naik ke standar dan strata dan derajat yang lebih tinggi. Itu semua hal-hal yang maklum, itu semua hal-hal yang huruf, itu semua hal-hal yang biasa dan merupakan fitrah insaniyah. Kenapa? Karena fitrah insaniyah selalu berharap mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari fitrah manusia selalu berharap untuk mendapatkan yang lebih baik dari yang saat ini dia rasakan dan dia dapatkan. Fitrah manusia selalu berharap untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi daripada saat ini dia tempat dia. Dan ini hal yang kita ada. Namun di dalam hubungan kausal, di dalam hubungan sebab, di dalam dunia materi, dunia alam sebab ini, sesuatu tidak terjadi. Sesuatu tidak terjadi dengan sekedip mata, sesuatu tidak terjadi dengan membalikkan telapak tangan. Melainkan untuk sampai pada suatu tujuan, untuk sampai pada hajat yang diinginkan, dibutuhkan syarat-syarat, diwajibkan dan diharuskan tiadanya penghalang. Kenapa? Karena sekalipun syarat-syarat terpenuhi, namun jika ada penghalangan, maka tentu tujuan itu tidak akan terlaksana. Contoh misalnya, kita mau membakar kertas, koreknya ada dan koreknya tidak basah, kertasnya juga ada dan kertasnya tidak basah, kertasnya jaraknya juga sudah sesuai antara korek dengan kertas, jaraknya sudah sesuai, syarat-syarat terpenuhi. Namun ada penghalang. Apa penghalangnya? Ada angin yang berhembus. Sehingga ketika korek akan mendekati si ketika api akan mendekati kertas, tertiup angin lalu api mati. Maka di dalam hubungan di dalam alam kausal ini, selain disyaratkan adanya syarat-syaratnya, jadi harus ada syarat-syarat tertentunya, diwajibkan pula tiadanya penghalang dalam keterjadian. Nah, kita kembali ke topik bahwa kita katakan manusia secara umum, secara fitrahnya memiliki tujuan-tujuan, memiliki hajat-hajat, hal-hal yang hendak, dan ini merupakan kelaziman ikhtiar. Ini merupakan kelaziman maksudnya, yakni ketika manusia diyakini sebagai makhluk yang memiliki ikhtiar, ketika manusia diyakini sebagai makhluk yang memiliki ikhtiar, maka kelazimannya manusia bisa memilih hal-hal yang baik untuk dirinya dan meninggalkan hal-hal yang buruk bagi. Maka kita akan mendapati bahwa misalnya hari ini kita bekerja sebagai tukang cuci piring misalnya dengan penghasilan Rp100.000 per bulan, maka besok kita berharap bahwa kita naik sebagai misalnya satpam dengan gaji Rp500.000 per bulan dan begitu.
Ini menandakan bahwa kita memiliki tujuan-tujuan, kita memiliki hajat-hajat yang jauh lebih baik dari saat ini. Dan tetapi sebagaimana pengantar ini, bahwa untuk sampai kepada tujuan, untuk sampai kepada hajat itu disyaratkan. Jadi harus ada syarat-syarat yang terpenuhi dan juga tidak boleh ada penghalang dalam tujuan. Jika syarat tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai. Jika ada penghalang, maka juga tidak sampai. Nah, terkadang sebagian manusia ketika memiliki satu hajat, ketika memiliki satu maksud, ketika memiliki satu tujuan, terkadang dia sampai pada tujuan tersebut. Kapan dia sampai pada tujuan tersebut? Ketika syarat-syaratnya terpenuhi dan ketika tiada penghalang dalam tujuan. Namun terkadang sebagian manusia tidak sampai pada tujuan yang apakah dikarenakan syaratnya tidak terpenuhi ataukah dikarenakan ada. Dan ini kita rasakan setiap hari. Misalnya contoh hari ini kita bermaksud hendak melakukan perjalanan dari Bogor ke Jakarta. Hari ini kita hendak bermaksud hendak melaksanakan perjalanan dari Bogor. Guna apa? Guna menghadiri misalnya acara malam doa gomel di ICC misalnya kan ya. Namun ketika kita sampai di stasiun kereta, kita berencana untuk kereta, sampai di stasiun kereta ternyata keretanya sudah pergi atau keretanya belum pergi tapi tiket sudah. Nah, artinya apa? Artinya syarat tidak terpenuhi untuk sampai di stasiun. Nah, riwayat ini, hadis dari Imam Ali alaihissalam ini memberikan sedikit istilahnya penenang bagi kita, sebagai penenang bagi kita, sebagai pengelus dada bagi kita bahwa Yusuf, sekalipun kamu tidak sampai pada tujuanmu, jangan kamu bersedih. Sekalipun kamu tidak sampai pada hajatmu, kamu jangan berputus asa. Sekalipun kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan itu, kamu jangan lalu masa bodoh. Akhirnya dia sudahlah, kalau nggak ada dia sudah. Oh enggak. Melainkan apa? Melainkan kamu harus ridho, kamu harus tenang dan syukuri apa yang ada saat ini. Syukuri apa yang ada saat ini. Jadi kalaupun saat ini kita tidak sampai pada tujuan yang hendak kita tuju, setidaknya tidak membuat kita berputus asa, setidaknya tidak membuat kita bersedih hati, setidaknya tidak membuat kita berkeluh kesah. Kenapa begitu? Karena kalau kita berkeluh kesah, kalau kita bersedih hati, maka kita justru mendapatkan keburukan bagi kita. Ketika kita sakit hati, ketika kita merasa gundah, ketika kita berkeluh kesah, maka jiwa kita pada saat sama akan turun dari derajat. Ruh kita akan buruk pada tajasub. Dan kita bisa merasakan sebagaimana orang yang misalnya mau mendapatkan suatu pekerjaan, lalu melamar pekerjaan tersebut, ternyata ditolak, pada akhirnya ditolak, lalu dia stres, sakit hati, stres, pusing, akhirnya jadi gila misalnya. Akhirnya jadi gila. Nah, kalau seandainya dia ridho dengan hati, kalau seandainya dia tenang menghadapi hati, kalau seandainya dia tidak stres menghadapi hati, kalau seandainya dia tidak berkeluh kesah dan bersedih menghadapi itu, mungkin pada saat ini dia tidak akan dia malah dia bisa lagi mengajukan untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, ke 1000 kalinya bisa. Tetapi ketika sudah gila, bahkan tidak ada jalan. Kalau sudah gila, gimana mau daftar? Artinya ketika dia bersedih hati dan sebagainya, berkeluh kesah, justru dia menutup jalan sampai pada tujuan tersebut. Justru dia menutup jalannya untuk naik ke jenjang. Karena untuk sampai pada suatu
ada waktu, ada zaman, di mana terkadang pada waktu tertentu kita tidak bisa sampai di situ. Namun itu tidak bermakna bahwa kita selamanya tidak akan sampai. Oh tidak, bisa saja akan mundur 2 hari, 3 hari, 4 hari, sedetik, sejam, dan seterusnya. Contoh misalnya kayak tadi kalau kita mau ke Bogor, dari Bogor mau ke Jakarta. Pada saat kita sampai di stasiun, ternyata kereta sudah berangkat. Atau misalnya ternyata tiket sudah habis. Berarti apa? Berarti kita terlambat atau terundur sehari, sejam, 2 jam, 3 jam. Tetapi kan bukan bermakna bahwa kita tidak bisa ke IC selamanya kan. Mungkin kita bisa mengundur sejam, 2 jam, misalnya lewat ojek, kita naik ojek, kita naik Snap, dan kalau di Indonesia naik ojek dan sebagainya, naik Grab dan sebagainya. Sekalipun waktunya akan mundur, ya tidak apa-apa. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita tidak ke sisi Islam. Dan begitu pula misalnya ketika kita melamar pekerjaan pada hari Minggu, pada hari Senin misalnya, pada hari Senin jam 2 siang ditetapkan kita tidak diterima. Ini tidak bermakna bahwa selamanya kita tidak bisa diterima. Bukan itu maknanya. Melainkan apa? Maknanya bahwa Yusuf pada hari Senin jam 2 kamu tidak diterima. Tapi bisa saja pada hari Selasa kamu akan diterima, pada hari Rabu kamu akan diterima, pada hari Kamis kamu akan. Ini maksud. Jadi hati-hati ketika kita berencana pada suatu yang tidak sampai pada tujuan tersebut, jangan sampai kita berputus asa. Kenapa? Karena itu akan merusak diri kita dan justru akan menjauhkan kita dari tujuan tersebut, dan kita akan terhambat, bahkan kita akan terhalang dari tujuan tersebut. Ini ringkasan atau syarat yang bisa kita maknai dari ayat yang disampaikan. Contoh misalnya sebagian teman-teman memiliki hajat atau tujuan bahwa tahun 2022 akan berziarah Arba'in ke Karbala, ke Pusara Ababilah. Namun ternyata pada tahun 2022 terjadi COVID misalnya, atau tiket habis misalnya, atau bulan, sehingga pada tahun 2022 ini kita tidak bisa berangkat ke ziarah. Contoh, ya, maka apa? Riwayat ini mengatakan jangan berputus asa, jangan berputus asa. Kenapa? Karena ketika kita berputus asa, maka bisa saja kita sama sekali tidak pernah berziarah Imam Husain alaihissalam. Jadi ilal abad kita tidak akan berziarah. Kenapa? Karena gini, misalnya tahun 2022 ternyata kita tidak bisa berangkat, akhirnya kita bilang ya sudahlah, karena sudah tahun 2020 tidak berangkat, ya sudah deh, sampai mati saya tidak akan ziarah deh. Ini justru bahaya. Ini namanya putus asa. Ini namanya putus asa. Tetapi ketika di dalam hati kita mengatakan, saya sudah menyiapkan, ternyata tahun ini belum bisa berangkat, insya Allah tahun depan saya siapkan. Nggak bisa tahun depannya saya siap. Nggak bisa tahun depannya saya tetap niat akan berziarah kepada ini. Ya. Oke? Kita minggu ini satu riwayat saja, coba. Satu riwayat ini juga kalau diterapin, contoh tidak akan ada orang syiah yang tidak. Satu riwayat ini kalau diterapin tidak akan ada orang syiah yang susah. Tanya Ustaz. Betul. Semisal kita punya keinginan ya, sesuatu yang baik sih, sesuatu yang baik. Misalnya, contoh mau membantu orang lain gitu kan, saudara-saudara mukmin. Tapi kita sudah berusaha sekemampuan kita, tapi ternyata langkah atau tindakan yang kita mau lakukan itu harus didukung oleh sebab-sebab lain maksud saya. Misalnya komunitas harus siap, kemudian orangnya juga mau dibantu misalnya kan.
Ini nggak satu, misalnya ada beberapa misalnya. Nah, terkadang sudah punya semangat yang besar, tapi lah seperti kuda aja gitu, kuda pedati ditanjakan. Nah, kita ini dorong pedatinya, tapi kudanya nggak jalan-jalan, ya pedatinya juga nggak jalan. Kadang-kadang kesel dan betul-betul mangkal banget, karena kita udah tahu bahwa di depan tuh ada jurang atau ada kesulitan yang lebih susah lagi. Tapi lah ini kuda yang didorong ini nggak jalan-jalan gitu. Kesel. Terus bagaimana kita keluar dari rasa kesal itu? Kemudian ya seperti tadi misalnya kan dengan sabda Amirul Mukminin alaihi salam itu yang hari ini antum bawakan, itu kita bisa legowo gitu. Secara teoritis kan kita menjadi ikhlas hati lah gitu ya. Apa yang kita dapatkan adalah ya kita syukuri atau kita nikmati saja gitu. Nah, berkaitan dengan gerakan atau tindakan kita kepada sesuatu yang positif lah untuk orang lain kita, tapi tidak bisa digerakkan gitu. Sementara kita sudah melihat bahwa kalau ini tidak bergerak, banyak sekali sadat di depan itu semacam gitu. Nah, kadang-kadang mangkalnya tuh, kesalnya tuh kesal banget gitu. Kadang-kadang jadi kita susah tidur kalau memikirkan, nah gimana kita keluar dari kurungan seperti itu. Karena teorinya ikhlas itu kan juga teorinya gampang, tapi ternyata harus ada tirakatnya tuh, harus ada mungkin tipsnya atau apa kita baiknya seperti apa, Ustaz? Satu, Ana menjawabnya pakai kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah global. Bahwa yang pertama, kaidah yang pertama, kita tidak diperbolehkan ridho dengan kezaliman. Kita tidak diperbolehkan ridho dengan kezaliman. Ini kaidah kuncinya, kaidah umum. Salah satu bentuk kezaliman itu yakni sistem yang rusak. Salah satu bentuk kezaliman adalah sistem yang rusak. Sistem yang jumud, masyarakat yang jumud, masyarakat yang malas, masyarakat yang antah barantah, masyarakat yang tidak mau tahu, masyarakat pemalas. Ini sistem. Kita tidak boleh ridho dengan kita tidak boleh ridho. Ini satu pengaruh. Bahwa kalau seandainya kita melihat bahwa komunitas Syiah di Indonesia, masyarakat Syiah di Indonesia, ternyata sistemnya adalah sistem pemalas, ternyata sistemnya adalah sistem tidak mau kerja, ternyata sistemnya adalah sistem antah barantah itu tadi, yakni sistem yang nggak mau tahu itu tadi, maka kita tidak boleh ridho. Itu satu. Ini kalau ya, saya tidak sedang menghujat dan menghukumi masyarakat Syiah Indonesia, tidak kalau. Itu satu. Yang kedua, kita juga tidak boleh ikhlas dan tidak boleh ridho dan tidak boleh nyaman di tengah ketidaknyamanan. Kita tidak boleh tenang di tengah ketidaktenangan. Seperti apa misalnya? Seperti ini masyarakat lagi susah semua nih. Masyarakat Syiah di Indonesia lagi setengah mati hidupnya nih. Lagi susah ini. Ekonominya lagi kacau nih. Dan mereka bukan pemalas, bukan. Masyarakat Syiah Indonesia bukan pemalas. Masyarakat Syiah Indonesia bekerja keras. Masyarakat Indonesia saling bahu-membahu, tolong-menolong. Tetapi ekonominya lagi kacau nih. Hidupannya lagi kacau. Kita tidak boleh nyaman, kita tidak boleh tenang, kita tidak boleh ridho. Ini kaidah. Kaidah yang ketiga, pengantar tadi itu, jadi pengantar pertama, masuk pada pengantar. Ya, ketika demikian, maka kita harus seperti dibakar. Oh, gimana sih orang kalau duduk, antum bayangin ada kursi dari besi, lalu antum duduk di atasnya, lalu dari bawahnya dihidupin api korek misalnya.
kan nggak tenang itu gelisah. Kita harus seperti itu. Nggak boleh tenang melihat ketidaktenangan ini, melihat kesengsaraan Syiah ini nggak boleh tenang. Ya, kita harus justru kalau kita tenang tidur di tengah masyarakat Syiah yang lagi nggak tidur, ini yang bahaya. Jadi kapan saja kita tidur tenang, kapan saja kita tidur ngorok, kapan saja kita tidurnya lelap, di tengah masyarakat Syiah kelaparan dan tidak bisa tidur, maka tidur kita dilaknati sampai subuh, sampai bangun. Tidur kita ini tidak ada amalannya, tidak ada ibadah. Apalagi kalau yang tidur orang alim di sana. Orang alim, ulama, pelajar agama, di tengah masyarakatnya itu lagi kacau balau, terus dia tidur tenang. Ini dilaknati, bukan hanya dilaknati orang-orang mukmin, semua makhluk dilaknati. Kok bisa sudah belajar agama, ulama, talabe, belajar agama, kok bisa istilahnya masa bodoh dengan keadaan masyarakat? Kok bisa di tengah masyarakatnya lagi guncang, kacau balau, kok dia bisa nyaman tidur? Apalagi ustadznya misalnya hidupnya nyaman, ya ini punya mobil mewah, rumah mewah, tinggal di villa, hidup ber-AC. Wah, ini lebih kacau balau lagi. Ini lebih hancur lebur lagi, ini lebih parah lagi. Lalu ke sana kemari misalnya pakai mobil menunjukkan kemewahannya, ini lebih bahaya lagi. Ini lebih gawat lagi. Ulama-ulama yang seperti ini, talabe-talabe yang seperti ini, pelajar-pelajar agama yang seperti ini, yang nanti akan menjual agama dengan recehan. Jadi, kalaulah saya mengatakan masyarakat tidak boleh tenang di tengah kekacauan masyarakat, yakni kalaulah saya mengatakan kepada antum bahwa antum tidak boleh tenang di tengah mukmin Syiah lagi kelaparan, maka hal itu lebih utama lagi diperlakukan bagi para talabeh, bagi para ulama, bagi para asatid. Tidak boleh tenang, tidak boleh nyaman, tidak boleh tidur sampai ngorok. Di tengah masyarakat miskin, Syiahnya miskin, Syiahnya tidak punya ilmu agama, Syiahnya kacau balau, Syiahnya wudhu tidak tahu, Syiahnya sholat tidak tahu, Syiahnya bayar khumus tidak bayar khumus sama bodoh, Syiahnya sudah mustati tidak pergi haji, padahal sudah mustati. Mustati itu yakni sudah terpenuhi syarat hajinya, tidak pergi haji, ini terus tidak dikasih tahu, ini ulamanya, ini ulama yang dilaknati, tidurnya dilaknati sampai. Jadi bukan hanya kepada antum hal ini berlaku, melainkan justru lebih sengit dan lebih dahsyat hal ini berlaku bagi para pelajar agama, talabe, ulama. Itu kaidah kunci dan kaidah hukum. Lalu bagaimana ketika kita sudah berupaya nih, kita sudah melakukan upaya-upaya kinerja, kiat-kiat untuk kita saat ini sudah dalam kita pribadi, yakni contoh misalnya Yusuf saat ini sudah dalam keadaan aman, dalam keadaan garis hijau misalnya, dalam keadaan tenang. Lalu Yusuf mau membantu, mau menarik tangan sesama. Namun ternyata tidak terjadi, tidak terlaksana. Nah, tidak terlaksana ini ada beberapa aspek. Misalnya yang pertama, orang yang mau ditarik tidak mau. Orang yang mau dibantu tidak mau. Wah, Yusuf tidak boleh maksa. Kita tidak punya kuasa untuk memaksa orang yang tidak mau. Orang tidak mau kok dipaksa. Baik. Tetapi kalau dia misalnya bukan tidak mau, ya dia mau dibantu dan dia mau ditarik. Lalu kita juga mau menarik, ternyata ada penghalang-penghalang. Nah, penghalangnya ini yang harus diselesaikan. Penghalangnya ini yang harus dibabat. Penghalang-penghalang ini biasanya adalah sistem. Penghalang-penghalang ini biasanya adalah sistem. Maka sistemnya yang harus dirubah. Sistemnya yang harus dibenahi. Misalnya contoh, kita punya lembaga keuangan misalnya di Indonesia. Contoh bahwa kita memiliki lembaga keuangan di Indonesia, di mana lembaga keuangan ini fungsinya misalnya untuk membantu orang-orang fakir Syiah, atau untuk membantu pendidikan pendidikan anak-anaknya Syiah yang tidak mampu. Tetapi ternyata hal ini tidak terjadi. Kenapa? Misalnya karena
karena hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penyaluran dana yang tidak sesuai dan sebagainya, ini kan penghalang nih. Dan penghalangnya kan sistemnya yang mesti dibenahi. Atau misalnya mendahulukan satu kelompok dari kelompok yang lain, ini juga tidak benar. Di mana ada mendahulukan satu kelompok dari kelompok yang lain? Ketika dia mukmin, ketika dia Syiah, sama pukulannya sama, pukulan rata. Bukan karena dia masuk di Yayasan Mulo Sadro maka dia didahulukan. Oh enggak. Saya mau mendahulukan dulu yang kelompok-kelompok Mulo Sadro. Loh, bukan itu takarannya, bukan itu standarnya, bukan itu ukurannya. Lalu ukurannya apa? Ukurannya adalah siapa yang lebih butuh. Ukurannya siapa yang lebih kecekik nih. Ya, kalau ada orang yang sudah kecekik, udah mau mati, tetapi dia ada di kelompok fulan misalnya, lalu di kelompok Mulo Sadro, di kelompok Yayasan Mulo Sadro, tidak tercekik, cuman ya haus-haus dikit aja. Lalu kita mendahulukan yang kelompok Mulo Sadro, padahal di situ udah kecekik mau mati, ini juga tidak benar. Ini salah kaprah, bubarin. Mulo Sadronya dibubarin. Nggak benar kalau ada. Nah ini strukturnya dihabisin. Ini jadi sistem mesti perhatikan. Kinerja kita mesti perhatikan. Organisasi kita mesti dibenerin, dirapiin, dicantikin. Ingat tujuan awal apa? Misalnya contoh, kita buat lembaga, misalnya kita bareng-bareng, ada berapa orang kita di sini, ada 10 orang, kita buat lembaga bareng-bareng. Nama lembaganya misalnya lembaga khidmat khidmat Syi'i, misalnya atau khidmat fisabilillah misalnya ya. Nama lembaganya khidmat fisabilillah. Tujuannya apa? Tujuan utama kita misalnya untuk membantu orang-orang fakir Syiah. Tetapi pada kenyataannya setiap ada orang Syiah datang ngetok pintu lembaga kita, setiap ada orang Syiah ngetok pintu yayasan kita, setiap ada orang Syiah nyodorin proposal ke lembaga Syiah kita taruhnya di tong sampah. Atau kalau ada orang ngetok pintu lembaga kita bilang orangnya enggak. Lah ini ngapain buat lembaga begitu? Tutup saja, bubarin saja. Ini berarti lembaganya cuma buat nama doang, bukan hakikat. Yani bukan betul-betul dari hati mau bantu orang mukmin, bukan benar-benar dari hati mau menyelesaikan urusan-urusan mukmin. Ini hanya permainan lidah saja kita mau khidmat. Hati-hati dengan hal. Jadi misalnya teman-teman khidmat di suatu yayasan, mau di mana saja, mau di Mulo Sadro, mau di Fulan, lihat ini untuk apa kita orang di sini. Kalau kita tujuannya untuk khidmat, kalau kita tujuannya untuk tabligh, bismillah, ayo. Jadi jangan ketika tujuannya untuk tabligh, ya tabligh sudah perbuatan kelompok. Nah, jangan lalu ketika ada si Fulan belajar ke Ustadz Fulan, oh lihat itu si X sudah belajar ke Ustadz Y, oh dia tidak boleh lagi masuk di yayasan kita. Loh, ini ajaran dari mana itu? Lihat itu si B sudah belajar ke Ustadz D, dia tidak boleh lagi belajar di Najul Balagani Yusuf Tarikan. Jadi ini ajaran siapa yang begini? Tidak ada imam kita mengajarkan. Memangnya Yusuf Tarikan maksum sehingga kalau orang tidak belajar ke Yusuf Tarikan pasti salah, kan enggak. Memangnya Yusuf Tarikan itu Tuhan sehingga kalau tidak belajar ke Yusuf Tarikan semuanya pasti sesat, kan? Bebasin orang mau belajar. Siapa tahu ketika orang belajar ke Ustadz A, justru dia mendapat hidayah di situ. Malah kalau dia belajarnya ke Yusuf Tarikan, justru jalannya nyelempot. Akan begitu. Jangan dikungkung masyarakat kita. Jangan dibatasi masyarakat. Jangan dipersempit keanekaragaman kita. Kecuali benar-benar jelas-jelas terang-terang bahwa si Fulan itu misalnya menyesatkan. Si Fulan itu misalnya mengajarkan yang tidak benar. Si Fulan itu misalnya mengajarkan perpecahan. Si Fulan itu misalnya mengajarkan hal-hal yang maksiat, yang haram. Itu kita boleh melarang ke sana. Masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, Assalamualaikum. Bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan putus asa.
putus asa itu penyakit hati atau dia psikologi sebetulnya. Nah itu aja. Syukran. Psikologi kalaulah benar, karena saya tidak mempelajari bidang psikologi, tetapi saya mempelajari ilmu jiwa. Istilahnya kalau di filsafat itu ilmu nafs. Kalaulah maksudnya psikologi adalah ilmu nafs, maka ini masuk dalam itu. Kalau di ilmu Hauza di Iran ini istilahnya disebut dengan rawon shenosi, yakni ilmu kejiwaan, yakni ilmu tentang jiwa manusia. Kalau psikologi maksudnya itu, maka kita masuk dalam pembahasan bahwa putus asa ini juga masuk dalam ilmu nafs. Putus asa ini masuk dalam ilmu jiwa. Maka ini pembahasannya pembahasan ruh, ini pembahasannya pembahasan jiwa. Kenapa orang bisa berputus asa? Karena lemahnya ideologi. Kenapa orang bisa berputus asa? Karena lemahnya epistemologi. Epistemologi ini kerangka dasar pemahaman. Epistemologi yakni dasar-dasar dan bangunan-bangunan pahamannya itu lemah. Orang berputus asa karena dia tidak memiliki sumber pengetahuan yang jelas. Orang berputus asa karena dia tidak memiliki tujuan dari kehidupan dengan dia. Kenapa? Karena orang putus asa itu dia tidak tahu dari mana dan mau kemana. Kalau orang tahu dari mana mau kemananya, maka tak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena kita darinya itu dari Allah Ta'ala sumber-sumber paling suci, dan akan kembali ke Allah Ta'ala sumber-sumber paling suci dan tujuan-tujuan paling suci. Lalu apa yang mau diputus asain? Kita sedang berada di tengah lautan kesucian. Apa yang mau diputus asain? Kalaupun kita tidak sampai ke B, maka setidaknya kita di A. Dan A ini adalah wajah kesucian. Apa yang mau diputus asa? Jadi sebenarnya putus asa itu, makanya Anda bilang, psikologi Anda tidak paham psikologi apa, tapi kalau maksudnya adalah rawat syenosi atau ilmu kejiwaan, maka putus asa itu dalam ranah ilmu jiwa atau yang di dalam filsafat diistilahkan dengan ilmu nafs. Dan itu terjadi, yakni di dalam kajian filsafat, orang putus asa itu dikarenakan tidak memiliki pandangan yang jelas, tidak memiliki dasar keyakinan yang kuat, tidak memiliki bangunan pemikiran yang kuat, tidak tahu dari mana dan mau kemana, sehingga ketika saat ini tidak sampai, dia merasa gagal selamanya. Padahal tadi seperti kita katakan, kalaupun dia tidak berhasil di hari fulan, jam fulan, detik fulan, itu bukan bermakna dia selamanya tidak berhasil, melainkan hanya menunda kesuksesan. Mungkin di hari, 2 hari berikutnya, di jam berikutnya, di detik berikutnya, dia akan berhasil. Demikian.